Sudah terlihat, Nak? Sudah, Miss. Oke, good. Jadi clues or petunjuk untuk mid semester test bahasa Inggris 3 penting untuk Anda ketahui bahwa info dari DAAK soal itu dibagikan hari Senin tanggal 15 November di dashboard mahasiswa. Kemudian soal maksudnya ya beserta jawaban itu dikumpulkan maksimal ya. Artinya sebelum Jumat itu will be highly welcome. Sangat-sangat saya hargai kalau sebelum Jumat ini. Maksimal hari Jumat 19 November, artinya ini saya berikan waktu 4 hari. Sebetulnya kalau Anda mau fokus ini 1 hari pun cukup gitu loh. Tapi karena mempertimbangkan hal-hal lain, mungkin kegiatan Anda yang lain, jadi saya berikan waktu 4 hari. Cuma pesan saya satu, kalau mau ngupload jawaban, submit jawaban, jangan pas di detik-detik terakhir. Kenapa? Ya kalau nanti kebetulan ada kendala sinyal, Anda rugi sendiri. Banyak itu kasus, Bu, ini semalam saya udah coba ngupload. Lah kamu ngupload jam berapa? Jam 12 kurang 5 menit, Bu. Stres sendiri dia. Karena ya di detik-detik terakhir itu ya wallahu a'lam, nanti ada kendala apa kita nggak tahu. Jadi jangan sampai di detik-detik terakhir baru diupload. Lalu untuk nama file Word-nya tolong diberi nama, yaitu nama Anda beserta NIM. Dan di dalam MS Word nanti ada isian nama, NPM atau NIM, dan juga kelas ini juga harus diisi. Jadi nama file ada, kemudian di dalam MS Word-nya juga ada identitas Anda. Itu yang pertama. Kemudian untuk perintahnya, ada 4 perintah ya, A, B, C, D. Nah, di sini untuk yang A, itu perintahnya adalah saya minta untuk menganalisa semua kalimat dalam tiap paragraf berdasarkan tipe kalimatnya. Dan tipe kalimat ini sudah kita pelajari. Kalau Anda lupa ya dibuka lagi Waskita, bisa download dari mulai video pembelajaran maupun link rekaman kuliah dan PPT materi sudah ada semuanya. Jadi untuk tipe kalimat di sini ada 3. Yang pertama adalah simple sentence. Coba kita sekalian mengulas kembali ya. Simple sentence itu apa, Nak? Ini persiapan MIT loh ini. Sentence yang subjek sama predikatnya cuma ada satu. Nggak ada yes, konjungsinya. Very good, Raka. Thank you. Jadi simple sentence itu kalimat tunggal, nah sehingga nanti kalau di sini ada perintah give your reason, Anda harus memberikan alasan. Alasan di sini adalah pembuktian. Kalau di simple present berarti dicari mana subjeknya, kemudian mana predikatnya. Subjeknya hanya ada 1, predikatnya ada 1, karena namanya juga simple sentence, kalimat tunggal. Nah, pembuktiannya seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua, jenis kalimatnya adalah kalimat majemuk setara, atau we call it compound sentence. Ini ada conjunction, fun, boys. Ya, ada for, and, nor, but, or, yet, dan so. Nah, untuk pembuktiannya nanti berarti yang pertama harus Anda cari dulu ada conjunction, mungkin salah 1 atau salah 2, karena biasanya kalimat majemuk itu bisa terdiri dari 2 klausa atau lebih gitu. Kalau ada 2 conjunction berarti logikanya ada 3 klausa. Kalau ada 1 conjunction berarti logikanya ada 2 klausa dalam 1 sentence itu. Kalau sentence kan kalimat secara keseluruhan ya. Lalu Anda juga harus sebutkan mana klausa pertama, mana klausa kedua, itu bisa Anda jadikan sebagai alasan Anda kenapa menentukan bahwa itu adalah compound sentence. Dan yang ketiga adalah complex sentence atau kalimat majemuk bertingkat. Tipenya masih yang noun clause. Noun clause itu berarti klausa benda ya.
Nah, pembuktiannya di sini berarti hampir sama dengan compound, karena sudah majemuk berarti ditunjukkan dulu conjunction-nya. Conjunction-nya apa saja nak kalau di noun clause? Conjunction bisa berupa WH questions, ya kan? Atau bisa berupa kata that. Nah, that-nya juga diterjemahkan bahwa, karena tadi ada yang menjawab that diterjemahkan yang. Nah, itu nggak masuk ke noun clause, tapi dia masuk ke adjective clause nanti. Dan ada lagi if atau whether. Ini, excuse me, whether. Nah, ini diterjemahkan apakah. Lalu sama dengan yang tadi, ditunjukkan mana klausa pertama, mana klausa kedua, dan seterusnya. Tinggal berapa conjunction di situ. Itu nanti ada 2 paragraf di soal UTS ya. Kemudian di sini ada contoh. Ini cuma contoh, jadi bukan soalnya. Tapi mirip gitu loh. Artinya dalam paragraf bentuknya. Kemudian cara pengerjaannya sudah ada contoh kalimat pertama. Jadi satu kalimat berhenti di titik. Tinggal kamu kopas saja sampai titiknya. Kemudian kamu analisa. Nah, ini masuk ke kalimat apa? Dilihat dulu ada conjunction-nya atau tidak, ya kan? Nah, di sini kebetulan ada conjunction that. Maka inilah yang disebut noun clause, ditunjukkan noun clause-nya yang mana. Lalu fungsi noun clause itu ada 5. Fungsi noun clause itu ada sebagai subjek. Kalau subjek berarti logikanya dia di depan. Kemudian ada direct object sama indirect object, berarti ini setelah predikat letaknya. Kalau predikat nominatif ini noun clause setelah to be, ya kan? Kalau object of preposition berarti dimulai dari preposisinya. Preposisi itu kata depan, ada in, on, at, behind, over, among, with, for, dan lain sebagainya. Itu dimulai dari sana. Untuk fungsinya yang tadi berarti sebagai direct object. Karena ini adalah subjeknya. Kemudian this is the predicate. The predicate is in green. Nah, ini adalah noun clause yang berfungsi sebagai direct object. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, nak, itu untuk perintah A. Any questions so far? Cukup jelas ya. Nah, nanti ini ada beberapa kalimat yang belum dibahas. Kalau kita masih ada waktu, nanti bisa dibahas di WA Group. Untuk poin keaktifan juga Anda pemanasan ya. Lalu untuk yang perintah B, saya minta Anda untuk mengoreksi kalimat-kalimat di bawah ini. Kalimatnya akan ada 10. Dan kalimatnya itu bukan kalimat Bu Ita, tapi kalimat mahasiswa ketika mengerjakan tugas job interview. Itu kan Anda mengirimkan video maupun naskahnya ya. Nah, yang menjadi area atau wilayah koreksi itu bisa 3 hal. Yang pertama bisa dari unsur grammatical mistakes atau dari kesalahan grammarnya. Itu silakan dikoreksi. Kalau ada aspek yang lain itu dari kontennya. Kontennya itu isinya. Jadi ini tabu nggak kalau saya jawaban seperti ini? Ini layak nggak untuk diangkat menjadi jawaban dalam wawancara kerja and so on. Lalu yang bagian ketiga bisa saja dari diksinya atau pilihan vocabulary-nya yang tidak tepat sehingga menimbulkan implikasi yang kurang bagus. So dikoreksi aja vocab-nya gitu. Contoh di sini ada I know your company have good reputation in finance. Nah, ini koreksinya atau jawabannya adalah ditambah ini yang Anda tambahkan atau Anda koreksi itu dicetak tebal, jadi lebih mudah bagi saya untuk mengoreksi nanti ya.
ada tambahan conjunction that sama have-nya itu harusnya has. Nah, karena ada tambahan ini berarti analisa Anda harus diberikan penjelasan bahwa this is a complex sentence with noun clause. Noun clause-nya ditunjukkan dari mulai conjunction sampai satu klausa di belakangnya. Kalau sudah, kenapa have menjadi has? Karena have di sini ketemu dengan subjek he, she, it. Kalau di kalimat itu company-nya satu, berarti kata gantinya it. Maka it-nya saya perjelas dengan bold, dengan tebal ini, sehingga verb satunya masih ditambah dengan s atau es. Hasilnya adalah has. Gitu. Jadi semuanya bisa dijelaskan dengan logika menggunakan tenses, logika menggunakan grammar yang benar. Oke, ini nanti juga ada sedikit soal untuk pemanasan kalau mau dibahas di WA Group jika masih ada waktu. Untuk bagian 2, ada yang ingin ditanyakan, Nak? No? If no, then we go to part C. Untuk bagian C, perintahnya saya minta untuk melengkapi kalimat di bawah ini dengan menambahkan noun clause yang sesuai. Di sini juga ada 10 kalimat, nanti di soal UTS ada 10 kalimat, cuma ini sebagai pemanasan saja ada 5 soal. Nah, misalnya contoh soalnya adalah he told me ... Nah, titik-titik itu harus Anda isi dengan noun clause. Panduannya adalah noun clause dimulai dari conjunction, plus subject, plus predikat. Syarat minim sebuah kalimat kan harus ada SP. Karena dia anak kalimat berarti harus dimulai dengan conjunction. Maka di sini jawabannya ada what. What itu berarti berperan sebagai apa, Nak? What berperan sebagai, sesuaikan dengan rumus ini. Conjunction. Sebagai conjunction, betul. What as conjunction. Kemudian subjeknya yang mana? I. Subjeknya yang I. Oke, good. I. Lalu predikatnya adalah? Need to. Predikatnya adalah need. Ya, need saja. Sudah cukup. Jadi di belakangnya ada apa? Nggak penting. Pokoknya kalau sudah ada subjek dan predikat, itu sudah sah disebut kalimat. Gitu. Jadi kita cari jalan pintasnya. Oke, ini untuk C tidak perlu menyebutkan fungsinya sebagai apa. Noun clause sebagai apa, tidak perlu. Nah, yang terakhir, yang D adalah saya minta untuk mengenali atau mengidentifikasi mana yang merupakan noun clause di tiap-tiap kalimat ini, lalu sebutkan fungsinya. Nah, dengan menggunakan rumus ini tadi berarti untuk mencari noun clause itu dimulai dari conjunction. Berarti kalau di contoh soal ini, conjunction-nya, oh ini sampai belakang. Nah, inilah noun clause-nya. Lalu noun clause ini berfungsi sebagai apa? Sebagai direct object atau indirect object atau yang lain begitu. So that's all for the kisi-kisi. Any question if you want to? Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Kalau ada? Yang untuk interview kerja tadi yang pertanyaan interview kerja tadi yang di atas itu, kita juga boleh komentarin kalau misalnya ini jawabannya kurang tepat, harusnya ini gitu. Yang bagian B ya? Ya. Iya, free, Okay. Feel free to do that. Karena areanya kan tidak hanya grammar, bisa dari kontennya. Nah, kontennya kemarin juga sudah kita bahas. Oh, ini kurang baik karena implikasinya ke arah sini. Anda meremehkan perusahaan atau Anda terkesan sombong atau apa, itu feel free. Berarti kalau Anda sampai pada taraf analisis seperti itu, berarti wow, you are the master. Berarti Anda sudah betul-betul menguasai itu sampai analisisnya banyak ya. Begitu jawaban saya. Oke, Bu. Oke, ada lagi yang lain?
Baik, kalau tidak ada berarti kita tinggal bahas yang job interview question number 6 until number 10. Sudah terlihat atau belum, Nak, di layar? Sudah ya? Right. Gimana, Nak? Udah ada, Bu, udah gambarnya. Oke. Right. So question number 6 untuk menjawab pertanyaan sebutkan kelebihan dan kelemahan Anda. Ini kalau ada yang mau menggunakan kesempatan ini untuk poin keaktifan, silahkan. So what can you answer if you are asked mention your strength and also weakness? Ada? Kalau findings, lupakan finding. Ini kan temuan saya ya, tapi jawaban versi Anda itu apa kemarin? Coba saya dulu. Yes, Raka. My strength are that I am detail oriented. So I'm sorry, louder, please. Okay. My strength is that I'm detail oriented, and two is that I am able to work faster than what that needs me, and then I always try to deliver more than what was expected of me. My weaknesses is that I'm a bit awkward when dealing with a lot of people, and yang weakness yang lain apa ya? Sudah lupa ya? Iya. Ya, jadi poinnya untuk kelebihanmu apa, Nak? In Indonesian kita mau kalau di Indonesia kan saya orangnya detail oriented dan little oriented. Detail. Oh, detail oriented. Oke. Orientasi saya ke detail. Iya. Terus kemudian untuk yang kedua itu misalkan deadline-nya sama kayak kliennya dimintanya Mas 7 hari bisa, saya kadang itu ngerjakan 3-4 hari sudah selesai, sudah sesuai sama ekspektasinya, sudah bisa. Terus kemudian misalkan si klien itu mintanya saya mau bikin aplikasi seperti ini, itu kadang saya bisa nambahin lagi tanpa saya disuruh, saya bisa nambahkan sesuai inisiatif saya sendiri. Wow. So jadi, that's your strength ya. Yeah, ada 3 poin. Kalau misalnya saya ngerasanya ini pantas untuk ditambahin ini gitu ya saya tambahin. Saya nggak ngurusin mau dibayar atau enggak, tapi menurut saya kalau ini pantas buat saya, ya berarti ini pantas buat orang. Ya, oke, thank you. All the answers are good. Kalau itu berdasarkan fakta, artinya tidak dibaik-baikin gitu ya. Karena detail oriented itu kan berarti yang orang lain nggak kepikiran, kamu kepikiran. Berarti kamu orangnya termasuk termasuk yang teliti gitu ya. Terus lebih ke result oriented, orientasinya pada hasil, tidak hanya udah pokoknya selesai, uang masuk selesai gitu. Tapi lebih ke jangka panjang. Iya, sesuai dengan what the customer needs. Kemudian yang kedua berarti you are fast worker. Yang lain mungkin 7 hari, untuk Raka bisa kurang dari itu sudah selesai. Berarti kan fast worker. Lalu ada kemungkinan kalau menurut kamu penting untuk ditambahkan, kenapa enggak gitu. Jadi memberikan bonus ya. Memberikan bonus ya. Ini bagus sekali. Jadi 3-tiganya bisa dipakai. Lalu untuk kelemahanmu apa, Raka? Kalau kelemahan saya cenderung saya nggak cocok untuk kayak dibuat presentasi di depan orang, sama saya nggak cocok untuk intinya pekerjaan yang berhubungan dengan orang banyak. Oh oke. Berarti kalau masalah desk, kerja sama saya bisa, tapi kalau misalkan untuk presentasi di depan orang itu saya nggak bisa. Kayak presentasi produk, marketing itu saya nggak bisa. Yes, right. Jadi untuk kelemahan memang masing-masing orang pasti punya, tapi jenisnya berbeda-beda. Kemudian solusinya adalah setiap ada kelemahan itu, Anda harus juga mencoba untuk mencari solusinya, jalan keluar sendiri gitu. Jadi kalau kita ada SWOT analysis itu, oh saya tahu kelemahan saya, berarti saya harus ke sini. Kalau saya ke sini nggak bisa, berarti saya harus seperti apa gitu. Jadi ini terima kasih Raka untuk versi jawabannya.
So, ladies and gentlemen, di sini untuk pertanyaan ke-6 yang bisa Anda jadikan bahan untuk menjawab itu ada 2 hal, yaitu soft skills. Di situ mencakup interpersonal skill, itu bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita berbicara, memperlakukan orang yang lebih tua, atau sesama teman sejawat, atau yang lebih muda, rekan bisnis, and so on. Bagaimana kita, kejujuran kita, etika dan moral ya, etika dan moral. Jadi sopan santun, kemudian moralitas kita, akhlak kita. Lalu ada communication skill, whether or not you are good to communicate in front of the forum. This is also your strength. And listening skills, kalau kemampuan mendengarkan kebutuhan pelanggan itu dengan baik, maka efeknya nanti akan bisnisnya jangka panjang, kerjasama bisnisnya jangka panjang, karena mereka terpuaskan dengan hasil pekerjaan kita. Lalu ada time management, bagaimana Anda memanage ketika pekerjaan itu bertumpuk, apakah yang disukai dulu atau seperti apa, itu time managementnya seperti apa. Lalu ada empati, rasa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh, dalam hal ini orang lain atau customer ya. Misalnya customer mengeluh, Mas, ini kok gini ya, yang saya minta seperti ini. Nah, Anda mencoba untuk memposisikan diri sebagai mereka, lalu berikan solusinya. Jadi tidak, oh ya Bu, nanti kami tidak lanjuti, tapi tidak ada kabar kemudian, itu bisa dijamin kerjasama ya cuma sekali seumur hidup, cuma itu toh. Customer akan kapok datang lagi ke Anda untuk minta bantuan Anda. I don't think so, karena tidak ada empati babar blas gitu ya. Kemudian satu juga ini yang saya minta, karena masing-masing kalian pasti punya sosial media. Nah, ada beberapa perusahaan itu yang mencoba untuk men-track atau mencoba menelusuri karakter calon karyawannya itu dari sosial medianya. Mungkin kalau di wawancara kan yang disebutkan yang baik-baik, yang jelek-jelek ditutupi. Nah, ini bisa di-track, di-trace, ditelusuri jejaknya lewat sosial media. Oh, ternyata isinya porno aksi misalnya, atau ini provokator untuk hate speech atau apa. Nah, itu bumerang sebetulnya, mulutmu harimaumu, itu betul. Jadi jangan sampai yang kamu upload itu hal-hal yang sifatnya negatif. So be wise in using your social media. Kemudian untuk yang poin kedua, bahan Anda untuk menjawab bisa dari hard skill. Kalau hard skill itu berarti kemampuan atau skill yang Anda dapatkan dari pendidikan formal Anda, dari program pelatihan-pelatihan yang sudah pernah Anda ikuti, tergantung jurusannya. Kalau dari ekonomi mungkin you can do or you can master business analysis, or if you are from informatics, so you can master scientific computing, or if you are from architecture, so you can master architecture mastery and others. Nah, untuk kalimatnya sih bisa beragam, tapi bahannya dari sana tadi. Kemudian ini di sini ada temuan saya, ada teman yang mengatakan I don't have weakness. Ini ada yang ingin berpendapat. Kelemahan, saya nggak punya kelemahan, Pak. Ini menurut kalian gimana? Orangnya nggak pernah introspeksi dirinya sendiri. Yes, oke. Jadi self what is it? Memahami diri sendiri itu masih kurang ya. Self correction, self contemplation, and so on itu masih kurang. Dan ya logikanya kan yang nggak ada toh manusia sempurna. Maksud dia dengan PD-nya mengatakan I don't have any weakness, ini bahaya ini. Berarti cenderung menyalahkan orang lain dan dia tidak pernah mau introspeksi. Jadi jangan ini tabu ini yang A. Untuk yang B, ya kalau memang ngantuan ya enggak masalah. Nah, sleepy person, saya orangnya ngantuan. Tapi itu tadi, harus ada solusi dari permasalahan Anda sendiri. Misalnya, actually I'm a kind of sleepy person, but since I know that this is not good for improving my career, so I decided to join gymnastic class, misalnya. Or I join sport club.
atau yang sifatnya ke dunia olahraga gitu ya. Saya menyibukkan diri dengan ikut kelas gym atau klub olahraga, misalnya badminton, karena dengan olahraga kan insya Allah lebih fresh gitu. Nah itu ada masalah, tapi juga sekaligus Anda lebih ke solution oriented person, orang yang orientasinya tidak pada masalah itu, tapi pada solusinya gue harus gimana nih. Nah kalau untuk yang C ini gimana? Not well planned person, orangnya itu mendadak gitu ya, tiba-tiba nggak ada perencanaan yang baik, tapi kalau lagi mood gitu ya langsung dikerjakan. Solusinya kira-kira apa, Nas? Must do everything in advance. Adit, NIM-nya berapa, Nak? 20 11 338. 333 8. Oh, 333 8. Okay. So, what is the solution if you are not well-planned person? I'd say like I would do my work in advance, like way before like the D-Day. Mm-hmm. So that like like I could think everything like in detail, and I can have more. I can have like have my tax to be done like better than if I did it spontaneously. Okay, right. So the solution can be like that, or the point is that I will make a kind of list of priority. Jadi saya akan membuat list atau daftar prioritas saya. Tidak berdasarkan apa yang saya suka, tapi which one is the due date. Mana yang masuk ke deadline itu yang harus saya kerjakan dulu. Sehingga semuanya akan selesai sesuai ekspektasi, sesuai dengan permintaan customer. Tidak ada yang masuk belakangan tapi diselesaikan terlebih dahulu, tidak. Gitu ya. Terima kasih Adit. Kemudian need more time to finish my job, ini analisa saya ada dua. Kalau butuh waktu lebih untuk mengerjakan pekerjaan ini, yang pertama antara Anda itu orangnya detail, jadi yang lain sudah selesai tapi menurutmu nggak selesai karena you are perfectionist, bisa. Atau memang karena Anda kurang mahir dalam hal ini sehingga orang lain sudah selesai, kamu belum selesai. Ini ada ambigu ya, ada mendua gitu loh, terjemahannya dua. Tapi kalaupun ini sudah bisa ditentukan dua itu yang mana, maka solusinya bisa, kalau you cannot master this very well, so you can have a discussion with your colleague. Diskusi dengan teman sejawat itu nanti akan mereka ngasih kamu masukan, kurang ini, kamu kurang ini, jadi you know what to do. Kamu jadi tahu apa yang harus dikerjakan. Itu solusinya. Lalu yang bagian E, I lose my focus when I have problem. Ini solusinya ya try to be professional. Artinya everyone has a problem, but whenever we are in the office, we should focus on our work. Ya, ada profesional, kalau di kantor ya kerjakan yang masalah di kantor, yang lainnya ada tempatnya sendiri gitu. Jangan mix, jangan dicampur-campur. Lalu ada F, lack of self-confidence, kurang rasa percaya diri. Ini solusinya bisa dengan ikut organisasi, ikut satu kelembagaan atau LSM, di mana ada kegiatan rutin di situ, misalnya kepanitiaan apa, pidato, ada rapat, ada sharing, berbagi pendapat, and so on. Itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Artinya Anda sering presentasi, sering speak in front of the forum, itu akan menambah rasa percaya diri Anda. Kemudian yang G, I can't be patient, tidak sabar dengan pekerjaan yang
tidak bisa selesai awal, ya berarti kembali ke list of priority tadi. Kalau biar semuanya berjalan lancar, ya harus buat list of priority. Itu untuk pembahasan nomor 6. Next we go to number 7. What will you do if you are accepted? Ini intinya adalah komitmen yang bisa Anda berikan ke perusahaan. Tapi banyak juga para pewawancara yang diwawancarai itu menjawab dengan nadar. Nah, padahal beda ya. Kalau nadar itu kan janji untuk diri sendiri. Kalau ini janji yang kita berikan untuk perusahaan kalau kita diterima. Jadi ada yang jawab ini, what will you do if you are accepted? I will give my first salary to my mom and my grandma. I will go home on foot, although my house is about 10 kilometers from here, but I will go home on foot. I will cut my hair into bold. Saya akan menggundul rambut saya, syukuran. Saya akan memberikan gaji pertama saya untuk nenek saya dan ibu saya. Saya akan pulang jalan kaki. Lah itu hubungannya karo perusahaan opo gitu kan. Jadi harusnya jawabannya yang apa yang bisa saya berikan untuk perusahaan jika saya diterima. Nah, ini jawaban A. I will escalate your company. Saya akan meningkatkan perusahaan Anda. Ini juga saya kira sombong ya. Sombong dan kesannya meremehkan perusahaan tersebut. Jadi ini tabu. Kalau dibalik juga repot. How? Gimana itu caranya? Nah, sudah kita bingung sendiri kok. Jadi hati-hati dengan jawaban. Lalu untuk B ini ada kesalahan grammar. Karena hardly itu artinya jika tidak. Kalau hard itu artinya keras, jadi saya akan bekerja keras. Itu baru betul. Secara grammar tadi ada kesalahan. I will work seriously itu sama dengan B, bisa dipakai. I wanna improve ini kalau bisa ya pakai bahasa yang formal, tidak bahasa slang. I want to improve this company. Ini secara grammar ada kesalahan, secara konten juga ada kesalahan. Karena ingin menjadikan perusahaan ini nomor 1. Lah ngapain menjadikan perusahaan orang nomor 1? Bikin aja perusahaan sendiri kalau bisa nomor 1 sedunia kan. Logikanya seperti itu. Jadi this is not good to be the answer. Lalu yang E ini kebalik ya. I will work hard, bukan I will hard work. I will work hard for this company. Nah, ini komitmen ke perusahaan. Next we go to, yes, talking about salary, talking about money is very interesting. Most students say that they want 3 million rupiah. Ini kebanyakan mahasiswa memilih 3 juta. Nah, saya cuma bertanya-tanya, kalau Anda minta itu berdasarkan apa ya? Kemarin ada yang menyebutkan nominalnya enggak? Ketika ditanya gaji. Kalau di saya waktu itu sih 12. 12 juta? Ya, ngasal aja sih. Soalnya kan saya kan nggak tahu. Saya kan kelompokan sama Karen. Jadi saya itu ekspektasinya adalah, kalau misalnya dia menyebutkan kayak pengalaman kerjanya banyak, ya berarti saya harus itu kan, saya harus improvisasi, jadi kayak nyebutin angkanya on the fly gitu. Alright. So, ya bisa saja mungkin, karena saya punya teman, dia dulunya kerja sebagai freelance penerjemah di PBB, tapi dipekerjakannya di Indonesia gitu ya. Itu sampai karena kerjanya bagus, dia mau resign itu digendoli, tidak boleh sama perusahaannya, sama PBB, meskipun dia freelance. Nah, akhirnya dengan tidak bolehnya itu dia dengan konsekuensi saya minta kenaikan gaji. Padahal standar untuk teman sejawat dengan sama profesi dengan dia itu misalnya 10 juta. Dia minta kenaikan gaji, ya dikasih. Jadi sesama programmer tapi kok beda, nah bisa jadi karena memang berprestasi. Tapi kan kita nggak nyari uang ya, kita menjual apa yang kita punya, dan yang kita punya itu eksklusif. Not everyone has these skills gitu. Itu bisa saja. Nah,
Cuma ya nggak asal ya terus 12 itu berdasarkan apa, Ya, itu ya harus ada dari perhitungan. kualifikasinya, skillnya, pengalaman, kayak bukti-bukti Oke, pengalaman itu dia. masih abstrak ya. Nanti akan ada penghitungannya. Nah, jadi untuk salary itu pilihannya ada 2. Kalau Anda mau aman ya tidak perlu menyebutkan angka, tapi misalnya dengan in line with my qualification bisa, atau appropriate to this company bisa, atau yang F ini ada kesalahan grammar. According to my ability. Yes, good. According to, bukan accordingly by. According to my ability, menurut kemampuan saya. Kalau it depends on your decision, ini nggak baik. Hal ini nggak baik. Ya, karena ini kan berarti cuma berdasarkan si pewawancaranya itu, tapi tidak berdasarkan kebijakan perusahaan. Ya, kalau mau diganti ini your company policy, the company policy malah boleh. Tergantung pada kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan tentang jabatan itu. Yes. It depends on the company policy. Tapi kalau up to you itu sama saja dengan Anda masrahke ke HRD. Iya, padahal HRD-nya itu ya kita nggak tahu dia orangnya seperti apa kan. Jadi kita bicara perusahaan, tidak perorangan. Nah, kalau yang B ini saya kira ini salah ucap ya. 500 million loh mintanya. Karyawan baru langsung minta 500 juta. Wah, kok gurih banget gitu ya. Nah, untuk pertimbangannya ini, nah, untuk salary negotiation, yang pertama adalah skills. Misalnya untuk sistem analyst itu perusahaan meminta karyawannya dalam hal ini memiliki 8 skill. Kamu hanya punya 5. Nah, otomatis ya jangan men-set harga yang terlalu tinggi. Harus tahu posisi kita ada di mana. Yang kedua, jenis pekerjaannya. Di perusahaan yang sama, tapi satu sebagai satpam, yang satu sebagai programmer, satu sebagai sekretaris, pasti beda-beda. Yang ketiga, besar kecilnya perusahaan. Ini skopnya nasional atau regional atau lokal atau internasional misalnya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Yang keempat adalah jenis usahanya. Bisnisnya apa? Sama-sama tambang misalnya, satu tambang emas, satu tambang pasir. Ya, kemampuan perusahaan pasti beda. Terus yang kelima, ini tempatnya. Jadi misalnya dia itu gajinya 3 juta kok bisa nabung ya. Saya yang 5 juta kok nggak bisa ngapa-ngapain. It's not about the numeric, it's not about the numbers, but it's about the living cost. In every place is different. Jadi living cost, biaya hidup satu kota dengan kota yang lain itu beda. Mungkin kalau digaji 2 juta di Bantul cukup, tapi 3 juta di Jakarta belum tentu cukup. Padahal secara angka kan sudah lebih banyak, tapi ditempatkan di kota berbeda jadi beda. Gitu. Lalu yang F, personal lifestyle. Nah, ini gaya hidup masing-masing. Mau gaji berapapun, kalau gaya hidupnya hedon, lebih besar pengeluaran dari pemasukan, ya tidak akan pernah punya tabungan, tidak akan pernah cukup ya. Jadi harus lebih bijak dalam mengelola keuangan. Nah, realnya Anda silahkan iseng-iseng kalau ada waktu, ini ngisi nih. Ini salary yang Anda propose, Anda usulkan adalah salary. Maksudnya salary itu gaji yang kita dapatkan monthly, bulanan. Kalau ada istilah lain selain salary itu ada istilah wage. Nah, kalau wage ini upah. Dan upah itu bisa harian, can be daily, can be per project gitu ya. Kalau upah itu ya satu project lepas, atau bisa weekly, bisa mingguan. Itu kalau wage. Nah, untuk daftar kebutuhan realnya berarti ada, for example, unit
to pay your boarding house, butuh untuk biaya kos per bulan berapa. Nah, ini dibandingkan Jogja berapa, Jakarta berapa. Ada yang kos di Jogja? Berapa nak per bulan? Saya Bu. Tapi yang standar loh ya, nggak mewah, nggak reot juga. Gitu. Oh, kalau itu Sandi aja Bu kayaknya. Berapa? Sandi 800 Bu. Ya. Wah, mewah 800. Itu. Masa 800? Iya, cuma kamar mandinya sih Bu. Oh gitu. Terus iya, listrik, air sama wifi itu udah di-include di situ. Oh, udah di cover. Oh, oke. Itu di Jogja ya, Sandi ya? Iya, Bu. Nah, bayangin kalau di Jakarta berapa? Pasti bisa 2 kali lipatnya kan? Terus makan minum. Teman saya itu ada 1 juta kalau nggak salah sebulan di Jakarta. Tapi nggak tahu. Oh, di Jakarta. Ya. Itu mungkin tahun berapa gitu. Sekarang bisa naik kan? Ya. Sekarang. Jadi itu untuk bayangan saja ya. Lalu yang berikutnya makan minum, jatahnya sehari kan 3 kali. Kemudian taruhlah sekali makan itu kalau di Jogja berapa? Mungkin 15.000 cukup ya. Kalau di 10 aja cukup Bu. 10 cukup Bu. Nah, makanya ya jangan nasi kucing dong. Nanti kerja 2 bulan tipes. Kerja 2 bulan tipes nak kamu. Oke, kalau di Jakarta mungkin 25.000 ya kan. Jadi yang ini 45 sehari, yang di Jakarta 75 for example. Transportation berapa yang kamu perlukan? Saving itu tabungan karena kita bekerja itu jangka panjangnya saya punya target usia sekian saya harus punya rumah sendiri. Sehingga Anda anggarkan ada tabungan per bulannya berapa. Private kits itu kebutuhan pribadi, ya mulai dari kalau cewek ya kosmetik ya, kalau cowok bisa rokok atau apa gitu. Book and media kalau sekarang mungkin ini diganti paket data atau wifi untuk bayar wifi gitu. Entertainment kita perlu hiburan untuk menyeimbangkan tidak hanya work hard tapi juga play hard. Artinya yin and yang-nya. Jangan sampai stres dengan pekerjaan terus malah jatuh sakit. Jadi me time, ada quality time, ada me time. Caranya ya beda-beda, orang beda. Kalau kamu mungkin naik gunung atau ada yang ke bioskop atau hanya butuh makan-makan di resto gitu. It's different person will have different entertainment. Social life, kehidupan sosial, ada teman sakit, kita nengok, kita berikan sumbangan, ada kerabat yang meninggal, kita datang, kehidupan sosial kita. Help family, membantu keluarga. Kalau bapak ibunya sudah kaya ya kita istilahnya menyenang-nyenangkan mereka, membelikan hadiah mereka apa gitu ya. Lalu ekstra itu yang tak terduga, misalnya kita sakit, kemudian ada barang yang hilang or so on, itu kita ada dana untuk itu. Nah, nanti di total antara Jogja Jakarta berapa? Ya, itu untuk clear definition for the salary negotiation. Lalu yang ke-9, apakah kamu kenal dengan orang yang ada di perusahaan ini? Ini jawabnya beragam, bisa iya, bisa tidak. Kalau tidak kenal dengan satu orang pun nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya kenal, itu tolong disebutkan namanya siapa, posisinya sebagai apa di sini. Jadi for example, ini A sampai C ini bisa dipakai karena memang nggak kenal sama sekali. Kalau yang DE ini kurang nama sama posisi. Ya, tujuannya biasanya untuk cross check. Apakah kenal betul dengan Adit, for example. Oh iya, saya kenal dengan Mas Adit. Gimana Pak orangnya? Wah, dia dedikasinya tinggi, setiap kawannya tinggi, terus dia bagus kalau ngerjain proyek-proyek, pernah kerjasama itu selalu selesai sebelum waktu yang ditargetkan, for example. Nah, itu nanti akan membantu Anda
untuk menjemput rezekinya lebih besar. Artinya kemungkinan diterimanya lebih besar dengan cross-check ke orang-orang yang Anda kenal itu. Yang terakhir, jika diberi kesempatan untuk bertanya, ya pergunakan. Karena banyak dari teman-teman kemarin yang, is there any question? No, thank you. Kayak udah pengen cepat selesai gitu aja. Padahal ini bisa Anda gunakan untuk misalnya menanyakan jenjang karir, career path. Excuse me, sir, I need to know whether or not there is a career path in this company. Itu sudah pakai noun clause, ya kan? Terus menggunakan waktu yang diberikan dengan pertanyaan yang cukup bagus. Karena ada satu perusahaan atau dua yang di situ tidak ada jenjang karir. Karena biasanya posisi-posisi tertentu itu diisi oleh keluarga mereka. Nah, kalau seperti itu kan kita mau berapa puluh tahun di situ ya cuma sebagai gini-gini aja gitu ya. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan mau lanjut atau mau cari yang lain. Yang berikutnya menanyakan fasilitas untuk staf dengan posisi ini, itu fasilitasnya biasanya apa Pak? Apakah misalnya nih ada dana atau beasiswa untuk studi lanjut, adakah pelatihan-pelatihan atau fasilitas yang lain gitu. Asuransi, insurance juga bisa Anda tanyakan. Job deskripsi, tugasnya apa saja, karena bisa jadi programmer di perusahaan besar memiliki job description yang berbeda dengan programmer di perusahaan yang kecil. Lalu menanyakan bisnis perusahaan ini, sebetulnya perusahaan ini bergerak di bidang apa, jangkauannya seperti apa, and so on. Ya. Nah, temuan saya di sini ini untuk nomor 1 sampai 3 ini jangan. Karena ini kesannya iya, betul. Kepedean. Jadi kapan Pak saya bisa mulai kerja? When can I start to work? Diterima aja belum, sudah nyelonong aja mau kerja, ya. Ini tabu ini untuk ditanyakan. Ini sama juga. Apakah saya diterima, itu akan ada saat di mana pengumuman itu akan Anda terima. Nah, penggunaan Mister itu harus diikuti nama anak. Kalau tidak kenal namanya, berarti lebih baik Anda menggunakan Sir. Sir, excuse me, sir. Nah, itu permisi Pak, tanpa nama. Ma'am juga begitu. Ma'am itu sama dengan sekelas dengan Sir. Tapi kalau Mrs. itu harus diikuti nama. Lalu yang keempat ini ada kesalahan grammar, harusnya how does this company manage? Bagaimana perusahaan ini mengatur karyawannya? Ya, untuk nomor 6 sampai 10 sudah kita bahas. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Sampai sini sudah cukup jelas, Bu. Yes, alhamdulillah. Berarti kalau begitu, untuk yang kisi-kisi tadi kan ada beberapa soal sebagai pemanasan. Kita lanjut exercise-nya di WA group ya. Kisi-kisinya nanti saya kirim juga di WA. Oke, Bu. Baik, Oke, selamat menempuh ujian tengah semester. Semoga dilancarkan semua urusannya dan mendapatkan nilai yang baik di semua mata kuliah. I'll see you again and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.